Suamiku sengaja tidak mengajak aku liburan ke Bali. Alasannya, karena acara liburan keluarga. Ternyata, dia menikah lagi diam-diam. Aku langsung mengabari keluargaku saja. Saat itu, kita gerak, isi rumah angkut, dan rumah aku jual cepat. Lalu aku dan keluargaku memutuskan pergi liburan ke Paris. Setelah mereka tahu, sebelum kita lanjutkan kisahnya, apa kabar sahabat Rora? Dimanapun kalian berada. Kali ini, Rora mengangkat kisah tentang kejamnya mertua dan suami terhadap istrinya. Bantulah channel Rora agar terus berkembang dengan support. Like, share, dan subscribe ya. Silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Siapa tahu, kelak aku bisa menceritakan tentang kota tempatmu tinggal. Jangan lupa tombol loncengnya agar selalu update kisah-kisah Aurora lainnya. Semoga sahabat Rora semua selalu diberi kesehatan, kelancaran usaha dan rizki. Amin. Mari kita ikuti kisahnya. Pukul 6 pagi, Jakarta sudah macet di kepala. Tapi rumah kami di Puri Amara selalu tenang. Terlalu tenang sampai aku bisa dengar suara resleting koper Andika dari lantai atas. Aku Shinta Arsanti Suprobo lagi berdiri di pantry dengan segelas americano yang udah keburu dingin. Laptop kebuka. Ada 3 tab email kantor. Jam 8 ada board meeting. Namaku ditulis paling atas di slide presentasi. Karena aku adalah Head of Business Development di grup ayahku sendiri, Suprobo Holdings. Aku berangkat duluan ya sayang. Andika turun pakai kaos polo celana chino, koper ukuran 28 inch. Gede banget untuk yang katanya liburan keluarga 2 minggu ke Bali. Aku natap koper itu. Perlu baju sebanyak itu? Katanya sama ibu mau di villa aja. Dia ketawa kecil. Ketawa yang dulu bikin aku jatuh cinta. Sekarang cuma bikin gusi ngilu. Namanya juga liburan panjang Sin. Biar gak bosen. Kamu sih nggak ikut. Nah, kalimat terakhir itu kalimat yang udah dia ulang 3 kali seminggu ini. 3 minggu lalu, waktu dia pertama kali ngomongin liburan keluarga. Nada dia beda, antusias, tapi ada gugup yang disembunyiin di balik sok santai itu. Mama kangen, pengen kumpul semua di Bali. Dimas, Tante Lina, semua. 2 minggu sekalian, aku refresh. Aku yang waktu itu lagi review kontrak, cuma manggut, ambil aja cuti. Aku atur jadwal, dia langsung potong. Nggak usah kamu sayang kalau cuti. Sin, project baru kamu lagi jalan. Lagian, rumah nggak ada yang jaga. Semua ada termasuk asisten rumah tangga. Kalimatnya manis dan logis. Seolah dia mikirin karirku, seolah dia suami paling ngerti. Tapi firasat itu kayak AC bocor, netes pelan, lama-lama banjir. Malam ini, firasat itu makin deras. Karena Bu Ratih mertuaku, dari kemarin gak bales waku. Biasanya dia paling rajin kirim foto kue, atau minta ditemenin spa. Sekarang, senyap. Grup keluarga di Andika S juga sepi. Padahal biasanya, rame bahas villa, dan bahas rental Alphard. Mama udah di bandara? Tanyaku. Coba pancing. Andika narik koper ke pintu. Udah, bareng Dimas. Aku nyusul karena tiketku beda jam. Biar gak rebutan bagasi. Aku merasa janggal. Dimas itu sepupu Andika yang paling gak bisa basa-basi. Minggu lalu, dia gak sengaja keceplosan di telepon. Mbak, rame banget ya. Yang di Bali nanti rame. Bukannya cuma keluarga inti? Andika sadar. Aku diem kelamaan. Dia nyampar kecup keningku sekilas. Cepat, kayak kewajiban. Udah ya, jaga rumah baik-baik. Nanti aku bawain pai susu. Pai susu setelah 2 minggu. Setelah aku gak diajak dengan alasan sayang cuti. Aku senyum. Senyum Shinta Arsanti yang udah dilatih 12 tahun meeting sama investor. Hati-hati di jalan mas. Pintu nutup. Alphard kantor yang dia bawa pergi itu adalah mobil atas nama PT Suprobo Property. Bagian dari fasilitas dia sebagai manajer operasional. Jabatan yang dia dapat
Karena rekomendasi ayahku. Karena aku yang presentasiin kinerjanya di RUPS tahun lalu. Begitu mobilnya hilang di tikungan, aku naik ke kamar. Koper, dia ninggalin jejak di karpet. Aku buka lemari dia. Kosong. Bahkan dasi-dasi hadiah dari klien dia bawa. Buat apa dasi di pantai? HP-ku bergetar di meja rias. Nama Dimas. Jantungku langsung lari sprint. Aku angkat belum sempat. Halo. Suaranya udah nyerocos berat. Mbak Shinta. Mbak Shinta, maafin aku. Baru berani telepon sekarang. Aku gak tega. Tanganku dingin. Dimas? Ada apa? Aku gak ikut ke Bali, Mbak. Aku di Bogor dari kemarin. Aku baru tahu. Rencananya Mas Andika 2 hari lalu. Dan itu bukan liburan keluarga. Napas aku ketahan di tenggorokan. Tante Ratih sama keluarga lain emang ke Bali. Tapi bukan buat kumpul. Mbak. Dimas berhenti. Kedengeran dia nelen ludah. Minggu depan ada acara di Ayana. Private. Undangan terbatas. Acara apa? Suaraku datar sampai aku takut. Mas Andika. Nikah lagi, Mbak. Nikah siri sama sekretarisnya yang namanya Lisa. Detik itu dunia gak runtuh. Gak ada gelas jatuh. Gak ada aku jerit. Yang ada cuma hening. Hening yang memekakkan telinga. Karena ternyata firasat itu benar. Aku bukan istri yang sayang cuti. Aku istri yang sengaja ditinggal biar dia leluasa ijab kabul. Pakai uang dan nama keluargaku. Dimas masih ngomong. Aku punya foto venue-nya, Mbak. Dikirim Tante Lina, gak sengaja ke grup WA lama. Ada nama Mas Andika sama Lisa Anggraeni. Aku forward sekarang. Telepon mati. 1 detik kemudian masuk notifikasi. Sebuah foto ballroom putih, bunga-bunga, backdrop huruf kayu. Andika dan Lisa di atas meja pantry. Americanoku udah benar-benar dingin. Di layar laptopku, slide pertama presentasi jam 8 tertulis Q3 Growth Strategy by Shinta Arsante. Aku tutup laptop. Kalau dia pikir aku cuma menjaga rumah dia, salah besar. Rumah ini punyaku. Perusahaan yang dia nebeng itu punyaku. Dan Andika, kamu baru aja buka perang sama wanita yang gak pernah cuti. Kamu salah, Andika. HP-ku masih nyala di meja rias. Foto ballroom Andika dan Lisa nyakitin mata. Tanganku gemeter. Tapi bukan karena nangis. Karena nahan biar gak banting iPhone edisi terbaru yang dibeliin kantor. Aku buka chat dari Dimas. Ada 3 foto lagi nyusul. Foto 1, rundown acara. Akad, Sabtu, 28 Juni tahun 2026. Pukul 09.00. Wita, Ayana Resort Bali. Private function. Foto kedua. List panitia. Nama Bu Ratih ada di bagian keluarga mempelai pria. Foto ketiga. Yang paling biadab. Invoice, DP dekor atas nama perusahaan PT Suprobo Event, anak perusahaan grup ayahku. Jadi mereka nikah pakai vendor ayahku. Pakai duit yang Andika klaim sebagai bonus kinerja. Bonus yang aku tanda tangan karena dia nangis-nangis bilang mau beli rumah buat masa depan kita. Aku ketawa pelan dan dingin sampai tenggorokanku sakit. Oke, mainnya begini ya. Jam 07.3 aku tetap mandi dandan pakai blazer. Board meeting jam 8 nggak bisa ditunda cuma karena suami mau nikah lagi. Oh no, justru sekarang aku harus kelihatan paling waras. Di mobil Pak Ujang supirku nanya, Bu Bapak nggak bareng? Aku senyum ke spion. Bapak lagi bisnis trip, Pak. 2 minggu. Bisnis trip ke pelaminan orang. Sampai kantor aku masuk ruang rapat lantai ke-22, semua GM udah duduk, termasuk Pak Gunawan. Atasan langsung Andika. Presentasi jalan mulus. Angka naik, profit naik, semua tepuk tangan. Pas sesi Q&A, Pak Gunawan nyeletuk,
Hebat ya Bu Shinta, suaminya juga lagi naik daun tuh. Di operasional. Kemarin dia ajukan anggaran renov Villa Bali. Aku diem sedetik. Jadi villa itu punyaku juga. Dibeli atas nama PT Suprobo Property buat aset perusahaan. Andika tinggal di sana gratis. Dengan dalih jaga aset. Sekarang direnov, pakai budget kantor buat nikahan dia. Betul Pak, jawabku. Pak Andika memang pekerja keras. Selesai meeting, aku kunci pintu ruanganku. Baru di situ aku buka lagi foto-foto dari Dimas. Ada satu detail yang kegambar jelas di backdrop, yaitu logo kecil di pojok. Amara Wedding Organizer. Itu kakak perempuanku, Mbak Amara. Langsung aku telpon. Enggak basa-basi. Mbak Amara, ini Sinta, mau tanya. Job di Ayana, tanggal 28 itu kliennya siapa? Dari seberang, kedengeran Mbak Amara kaget. Loh, Sin, itu kan Mas Andika. Katanya buat surprise anniversary kalian. Dia bilang mau ngulang janji nikah. Kok kamu nggak tahu? Surprise anniversary. Otakku langsung nyambungin semua. Andika bilang ke WO itu acara renewal vows biar keluargaku nggak curiga. Ke keluarga besar, bilangnya nikah siri. 2 skenario, 2 kebohongan. Mbak, boleh minta kontak Mua sama listamu? Bisa. Sin, kamu cerita habis ini ya. Aku ketik email kantor di chat. Kirim semua Mbak. Anggap aja aku project manajernya sekarang. 5 menit kemudian masuk PDF. Guest list 80 box. Nama Bu Ratih, Tante Lina, Om Haris, semua keluarga Andika. Dari pihak wanita cuma 3 nama. Lisa Anggraeni, Mama Lisa, adik Lisa. Nggak ada namaku. Nggak ada nama Suprobo. Artinya ini bukan salah paham. Ini pemakaman buat pernikahanku yang tamunya cuman keluarga maling. Aku screenshot, simpan di folder proyek pecundang. Siang itu Dimas telpon lagi. Suaranya lebih tenang. Mbak, aku udah di Jakarta. Kalau Mbak butuh saksi, aku siap. Aku muak sama kelakuan Mas Andika. Dia pinjam namaku buat booking mobil pengantin. Aku catat. Saksi 1 aman. Jam 3 sore Lisa update IG story, foto manicure, caption Ayana Resort Bali, Mrs. A. Padahal Mrs. A yang sah lagi approve anggaran tahunan perusahaan tempat lo kerja Lis. Aku nggak blok, nggak report. Buat apa? Biarin dia pamer, semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya. Jam 5, aku telpon ayah. Pah, Sinta boleh ke kantor papa sekarang? Kesini aja, papa tunggu. Ruangannya di lantai ke-40, wangi kayu jati dan kopi. Suprobo, 58 tahun, masih kelihatan kayak 40. Tatapannya yang bikin semua direksi kencing di celana. Aku taruh iPad di mejanya. Isinya semua bukti foto, invoice, list tamu, story Lisa. Papa baca tanpa ekspresi. Cuma alisnya naik 1 senti pas lihat nama PT Suprobo Event di invoice. Selesai baca, dia tutup iPad, noleh ke jendela ke arah Puri Amara yang kelihatan dari sini. Rumah itu atas nama siapa? Tanyanya. Datar. Atas nama PT Suprobo Property Pah, HGB Murni. Mobil Alphard, inventaris kantor bagian operasional. Saham dia di anak perusahaan gak ada 0. Dia cuma karyawan. Papa angguk sekali, lalu ngomong satu kalimat yang jadi subtitle paling ditunggu penonton. Kosongkan 1 kata. Tapi itu palu hakim. Aku berdiri siapa? Kasih aku 48 jam. Di lift turun aku buka WA. Ketik ke Reza. Adikku, kumpulin tim, kita kerja lembur. Target, Puri Amara harus kosong dalam 2 hari. Rapi, bersih, kayak show unit. Reza cuma bales, gas mbak, udah lama gatel pengen nampol ipar. Malamnya
Aku berdiri di balkon kamar. Dari jauh lampu Puri Amara masih nyala. Rumah yang aku desain sendiri, marble Italia yang aku pilih, dan taman yang aku tanam. Andika pikir aku menjaga rumah. Dia benar, aku menjaganya dari dia. Besok saat dia lagi tos di Bali, aku bakal sita napas terakhirnya di Jakarta. Pukul 06.00, Puri Amara masih tidur. Pembantu 2 orang udah aku liburkan dari kemarin. Alasannya, biar kalian bisa pulang kampung. Sekalian aku me time, mereka senang. Gak tahu kalau rumah ini mau direset. Jam 07.00, pagar depan kebuka. 3 truk box masuk pelan. Gak ada logo, plat putih, tim dari Reza. Reza, adikku turun pertama. Hoodie hitam, kacamata gelap, umur 29. Tapi udah megang semua kontraktor PT Suprobo Property. Mbak, sapanya. Singkat, dia nggak nanya kabar. Dia tahu di keluarga kami, kalau udah manggil tim, artinya perang. Aku angguk. Lantai 1 dulu, sisain kamarku paling akhir. Aku mau lihat sendiri. Dia kasih isyarat. 12 orang nyebar profesional, tanpa suara. Kayak lagi syuting Money Heist, tapi ini legal. Semua yang ada di rumah ini, aset perusahaan. BPKB Alfard, sertifikat HGB, bahkan kulkas 2 pintu, semua atas nama PT. Jam 08.00, aku duduk di ruang kerja Andika. Meja kayu jatinya masih wangi. Di laci ada map merah. Proposal renovasi villa Bali, rupiah ke 850 juta, tanda tangannya. Sumber dana, budget operasional Q2. Aku foto dan masuk folder proyek pecundang. Di dinding ada foto nikah kami, Bali, 5 tahun lalu. Aku pakai kebaya putih, dia jas biru. Senyumnya dulu tulus, tapi sekarang hanya topeng. Jam 09.00, ibuku, Wulan, datang. Enggak pakai sopir, nyetir sendiri, Mercy-nya. Dia masuk lihat tim lagi bungkus sofa Loro Piana. Cuma komentar 1, ukurannya pas buat show unit Citra Garden. Itu ibu aku, Ratu Sosialita, Jakarta Selatan. Kalau dia udah turun tangan, artinya masalah ini udah jadi urusan kehormatan keluarga. Dokumen udah aman, tanyanya sambil pakai sarung tangan Hermes. Aku sodorin flash disk, isinya semua bukti, invoice, list tamu, story Lisa, chat Andika ke W. Bulan colok ke iPad dan baca cepat. Senyumnya nggak sampai mata. Lisa Anggraeni, gumamnya. Anaknya mantan op di kantor papa dulu. Pengcis, Ming Tao, mailing. 1 kalimat langsung, skakmat. Jam 10.00 Pak Roni dari legal datang. Bawa 3 koper yang isinya surat-surat. Bu Shinta ini surat penarikan aset. Alfard, udah kami remote lock dari kantor. Nggak bisa nyala. Kartu akses Pak Andika ke SCBD kami nonaktifkan jam 12 siang ini. Pas dia lagi akad. Aku tanda tangan. Tanganku stabil. Padahal dulu tanda tangan di buku nikah aja gemeteran. Rumah ini mau diapain, Bu? Tanya Pak Roni. Tempel segel. Jawabku. Besok tayang di listing Suprobo Property. Harga NJO tambah 30%. Siapa cepat dia dapat. Bulan nambahin. Kasih judul listing X rumah manajer halu. Kami ketawa. Ketawa yang gak ada lucunya. Ketawa orang yang udah matiin rasa. Jam 12.00 Wita alias pukul 11 WIB. Di Bali, Andika lagi ijab kabul. Di Jakarta, kartu aksesnya mati. Alfard yang dia parkir di Ayana gak bakal bisa start lagi. Jam 13.00, kamar utama dikosongin. Kasur king coil yang kami beli bareng. Spray tencel yang dia suka, semua masuk plastik vakum. Aku buka lemari. Bajuku masih lengkap. Baju Andika udah dia bawa semua ke Bali. Bagus, nggak perlu nyentuh bekas dia. Di nakas ada jam Rolex
yang dia beli pakai bonus. Kotaknya masih ada. Notanya atas nama perusahaan. Aku masukin kotak itu ke kardus. Label, inventaris kantor. Jam 15.00. Rumah udah kayak show unit. Kosong, bersih, wangi lemongrass. Hanya tembok lantai marmer dan lampu gantung. Reza nempel stiker besar di pintu utama. Tulisan gold foil. Properti ini milik PT SU Pro Property dalam masa pemasaran. Hub O21X XXXXXX. Di bawahnya stiker kecil no trespassing. Aku berdiri di carport. Sekarang cuma ada mobilku, Mini Cooper S atas nama pribadi. Puri Amara yang dulu rumah tangga sekarang kembali jadi aset. Dingin, mahal, gak ada cerita. ACP ku Hitaran Dimas. Mbak mereka abis tipawon. Bu Ratih nangis terharu. Katanya akhirnya punya mantu yang gak sibuk kerja. Aku balas singkat, makasih update-nya Dim. Traktir bakso nanti jam 17.00. Aku kunci pagar pakai gembok digital baru. Password-nya aku ganti ke 280.626. Tanggal hari ini, tanggal Andika akad. Biar dia ingat. Sebelum pulang, aku ke taman belakang. Ada vertical garden yang aku tanam sendiri. Sirih gading, monstera, lidah mertua. Lidah mertua? Cocok. Aku cabut satu pot dan bawa pulang ke apartemen. Papa, biar ada yang hidup dari rumah mati ini. Di mobil Bu Wulan, buka suara. Sakit, aku nyetir. Noleh sebentar. Enggak mah. Lega. Bagus. Perempuan Suprobo nggak nangisin sampah. Dia buka EG. Story pertama dari Bali muncul. Lisa lempar bokeh. Caption: Finally Mrs. A. Thanks hubby. Bu Wulan zoom ke belakang. Ada Bu Ratih joget, ada Andika, si Piko si Piki, sama semua tamu. Pesta yang mahal, kataku. Makanya kita bikin pestanya nggak ada rumah buat pulang. Balas mama. Kami ketawa lagi, dan kali ini beneran lega. Malam itu aku tidur di apartemen papa. Di meja, boarding pass ke Paris, udah di print. Business class. Garuda, Indonesia. Passenger. Shinta Suprobo. +5. Papa, mama, Reza, Dimas, sama Mbak Amara. Besok, dia masih tos di pantai. Besok, rumahnya udah jadi milik orang lain. Bali, Ayana Resort. 28 Juni tahun 2026. Pukul 19.00. Wita. Musik playlist, wedding, romantic, nyala, kanceng, dance, floor penuh. Lisa Anggraeni, lempar bokeh 2, nggak penting siapa yang dapat, yang penting story-nya naik. Asterisk. Caption: Mrs. A is the happiest. Tag Aroba Andika Official. Andika berdiri di panggung kecil, jas putih, senyum lebar, mikrofon di tangan. Terima kasih mama, udah restuin aku dan Lisa. Terima kasih semua yang udah datang. Ini hari paling bahagia dalam hidupku. Prok, prok, prok. Tepuk tangan. Bu Ratih nangis di meja VIP. Akhirnya anak mama dapat istri yang gak sibuk kerja, yang bisa nemenin mama tiap hari. Tante Lina nyaut, iya, gak kayak yang di Jakarta itu, kerja mulu, mana sempat ngurus suami. Gelak, tawa, jealous, champagne, beradu. Lisa bisik ke Andika, sayang, villa yang direnov itu, nanti kita bulan madu di sana ya, kan udah atas nama kamu. Andika angguk. Pede, tenang aja, semua udah aku atur. Sinta nggak bakal curiga. Dia pikir aku masih manajer kesayangan mertua. Di poolside, kembang api disiapin. Jam 9 malam. Katanya mau ada surprise buat pengantin baru. Jakarta, Puri Amara. Pukul 18.00 WIB. Lampu jalan udah nyala, tapi rumah nomor 17 itu gelap.
kosong. Cuma ada stiker gold foil di pintu yang mantulin cahaya lampu. Taman. Properti ini milik PT S Purobo Property. Jam 18.3. Tim Reza selesai masang 4 CCTV baru di pojok pagar. Live langsung ke security Suprobo Tower. Buat jaga-jaga kalau ada maling nekat. Kata Reza ke aku via video call. Aku lagi di apartemen papa, packing koper ke Paris. Malingnya lagi pesta, Res. Tenang aja. Jam 19.00 WIB. Pas di Bali, Andika tos pertama. Di Jakarta, Pak Roni dari legal mencet tombol enter di laptopnya. Subject, penonaktifan, fasilitas karyawan AN Andika. 2. HRD, GA, Finance, IT, lampiran, surat direksi. Efektif 28 Juni tahun 2026. 19.00 W. 1 detik kemudian. 1. Kartu akses Andika ke SCBD decline. 2. Email kantor suspended. 3. Limit kartu kredit korporat 0 rupiah. Keempat, Alphard B1 KDR remote immobilize. Mesin gak bakal nyala walau kunci ada. Pak Roni video call aku. Mukanya datar. Lancar bu? Sistem udah lock. Dia sekarang resmi cuma punya baju di badan. Aku seruput teh. Bagus pak. Besok kita listing rumahnya. Bali. Pukul 20.00 Wita. Lisa naik ke stage. Pegang mikrofon. Aku mau thank you buat suamiku yang udah kerja keras buat aku, buat keluarga baru kita. You're my king. Andika meluk pinggang Lisa, cium kening. Flash kamera dari WO. Bu Ratih teriak, "Cie, udah sah. Cepet bikin cucu ya." Story IG Lisa update tiap 3 menit. Dance, cake cutting, suite room tours. Viewers 2.3K. Comment, happy wedding kak. Lesa awet, iya, sama ko Andika. Mereka nggak tahu. Viewers paling setia lagi nonton dari Jakarta. Namanya Sinta Arsanti Suprobo. Sambil packing dress Dior buat Eiffel. Jakarta. Pukul 20.00 WIB. Aku buka listing Suprobo Property di laptop. Judul Rumah Mewah Puri Amara, ex-private residence, siap huni. Harga Rp47, M nego tipis. Foto 30 slide. Ruang tamu kosong, marmer kinclong, taman bersih, nggak ada jejak pecundang. Kolom kontak person, Reza Suprobo. Wah, available. Jam 20.15, leads pertama masuk. Pak, rumahnya kosong beneran, bisa lihat besok? Reza bales, bisa. Jam 10 pagi, owner udah setuju lepas cepat. Aku senyum, ownernya aku. Yang mau lepas cepat juga aku. Yang mau beli pakai PT anak cabang ayahku juga aku. Muter duit di keluarga sendiri. Andika cuma numpang nama, sekarang namanya udah aku delete. Bali, pukul 21.00 Wita. Kembang api meledak. Tulisan A dan lebar forever. Andika gandeng Lisa jalan ke infinity pool. Bu Ratih siram air bunga. Ada tadatan. Katanya biar rezeki lancar. Andika bisik ke Lisa, besok kita ke villa ya. Udah aku renov total. Ada private pool, ada walk-in closet buat kamu. Lisa manja. Sayang bikin aku jadi ratu di Jakarta. Ratu yang sah, lagi nyobain heels lubutin buat foto di Trocadero. Jakarta, pukul 21.00 WIB. Dimas kirim voice note, suaranya nahan ketawa. Mbak, barusan Tante Ratih video call aku, pamer venue. Nanya Dimas, kapan nyusul? Aku jawab lagi, jaga rumah Mbak Shinta Tante. Dia bilang ya udah, jagain baik-baik ya. Ngakak aku Mbak. Aku balas, jaganya udah selesai Dim. Rumahnya udah gak ada. Bulan lewat belakangku. Lirik layar HP, Lisa post lagi. Honeymoon, sweet.
Aku nggak buka. Nggak penting. Mah, besok kita flight jam 10 pagi kan? Iya. Papa udah booking resto Le Jules Verne buat dinner pertama. Katanya, biar kamu lihat Evelnia dari atas, bukan dari story orang. Aku masukin lingerie sutra ke koper. Bukan buat siapa-siapa. Buat aku, Bali, pukul 22.00, Wita. Pesta, bubar. Tamu ke kamar masing-masing. Andika sama Lisa masuk presidential suite. Sea view, bayarnya pakai kartu korporat Suprobo Holdings. Limitnya udah 0 sejak 2 jam lalu. Tapi edisi masih pending karena hotel charge-nya besok pas check out. Mereka nggak tahu. Besok pas check out, kartu ditolak. Resepsionis minta kartu lain. Mereka juga nggak tahu villa yang mau dipakai bulan madu udah diganti gemboknya sama tim. Reza, jam 5 sore tadi, atas perintah direksi, aset perusahaan diamankan. Jakarta, pukul 23.00 WIB. Aku berdiri di balkon apartemen. Jakarta, skyline gemerlap. Di HP, story terakhir Lisa, dia sama Andika tos wine. Caption, "To our new life, hubby." Aku screenshot, bukan buat nangis, buat barang bukti. Besok, pas mereka landing Jakarta, new life yang mereka sambut cuma new reality. Nggak punya rumah, nggak punya kantor, nggak punya nama. Aku tutup gorden. Di Bali, mereka matiin lampu. Mau mulai malam pertama. Di Jakarta, aku nyalain lampu sleeping mask. Mau mulai hidup baru. Selamat pesta, Andika. Selamat tidur. Besok bangunnya di neraka. Paris, Charles de Gaulle Airport, 30 Juni tahun 2026, pukul 08.00 waktu Paris. Aku baru landing, business class, Garuda. Papa, Mama, Resa, Dimas, Mbak Amara, semua turun bareng. Koper Rimowa, 5 biji. Nggak ada air mata, adanya sunscreen. Di HP, chat dari Pak Roni. Bu check out, Ayana decline. Mereka lagi ribut di lobi. Aku senyum, screenshot, masuk folder proyek pecundang. Lalu airplane mode off, ganti story EG, foto kresan, dan cappuccino. Caption, "Bonjour, new chapter." Biarin makin panas. Flashback, SCBD, 6 bulan lalu. Meeting room lantai ke-25, quarterly review. Andika presentasi. Slide-nya bagus, terlalu bagus. Karena yang bikin aku, malam-malam aku revisi data, rapihin grafik, bikin notes buat dia. Dia cuma baca. Pas GM Pak Gunawan nanya, "Ini cost efficiency 18%, dapat dari mana, Dik?" Andika blank sedetik. Lirik aku bisikin, "Vendor switching dan bulk buying." Dia ulang, "Vendor switching dan bulk buying." Pak Gunawan angguk. "Pinter juga kamu. Pantes direkomendasi Bu Shinta. Pinter juga kamu." Padahal seminggu sebelumnya, Andika hampir lose kontrak 2M karena salah input. PO, aku yang lembur sampai jam 2 pagi telepon supplier, minta riset, pakai nama Suprobo, biar dikasih. Besoknya, dia bilang ke anak buah, "Untung gue cepet ambil keputusan. Gue, bukan kita, bukan istri gue." Flashback, kantor, 4 bulan lalu, pantry. Aku nggak sengaja denger Lisa ngobrol sama Ob. "Mbak Lisa keren ya, deket sama Pak Andika," kata Ob. Lisa ketawa manja. Pak Andika itu beda, nggak kayak laki lain. Taste-nya mahal. Dia tahu aku suka branded. Kemarin aja dibeliin tas gara-gara aku lembur bantuin dia. Tas itu Gucci Marman. Struknya aku yang approve di reimbursement. Tulisannya entertainment client, Project Bali. Kliennya Lisa, projectnya selingkuh. Flashback, Puri Amara,
3 bulan lalu, Andika pulang jam 11 malam. Bau wine. Aku lagi review laporan keuangan di meja makan. Dia banting kunci Alphard. Sin, kamu tuh ya, kerja mulu. Istri orang itu dandan, nungguin suami. Bukan malah bikin suami kayak bawahan. Aku tutup laptop. Mas, yang bikin kamu atasan siapa? Yang tanda tangan budget Villa Bali siapa? Dia diem, terus ngeluarin jurus andalan. Kamu nyesel nikah sama aku? Nyesel. Aku gak sekaya papa kamu. Playing victim. Jurus pecundang klasik. Aku waktu itu masih jawab, enggak mas, aku cuma nyesel kamu gak pernah jujur. Sekarang aku tahu dia gak sekaya papa, dia gak sejujur op, dia cuma pinter manjat lewat istri. Kembali ke Paris. Hari ini kita check in di Le Meurice. Sweet papa connecting sama sweet aku. Mbak Amara buka gorden. Sin, Eiffelnya kelihatan. Cantik banget. Aku foto, tapi gak post dulu. Biar nanti. Biar timingnya pas Andika udah sampai rumah kosong. Dimas ngebuka laptop di lounge. Mbak, ini CCTV rumah udah online. Ada motion sensor, kalau ada yang masuk kita dapat notif. Aku angguk. Bagus, rekam ya. Kita butuh ekspresi. Flashback. Lisa, 2 bulan lalu. IG live. Lisa unboxing kado. Guys, ini dari someone special. Dia tahu aja aku lagi pengen necklace Bulgari. So sweet. Someone special itu transfer dari rekening PT. Aku yang lihat mutasi. Not transfer. Operasional Bali. Konsumsi meeting sama leher Lisa. Minggu depannya Lisa post caption, real men provide, not just promise. Komen terbanyak. Spill dong kakonya. Dia bales pakai emoji love. Sekarang real men nya udah gak bisa. Provide kartu declined. Elfat mati. Kantor lak promise nya juga udah expired bareng surat direksi. Flashback. Burati Lebaran tahun lalu. Sinta, kamu itu harusnya banyak di rumah. Andika itu butuh diurus. Laki-laki itu gampang goyah kalau istri kebanyakan kerja. Aku diem sambil nyendok opor, sambil dengerin Andika di ruang tamu cerita ke sepupu-sepupu. Untung aku gak nikah sama wanita karir. Pusing. Padahal gaji dia, bonus dia, mobil dia, rumah dia, semua dari wanita karir yang dia hina. Bu Ratih kemarin di Bali bilang ke semua tamu, akhirnya mantu saya yang bener, yang nurut, yang nggak sibuk, nurut sama dompet. Paris, malam hari ini kita dinner di Le Jules Verne. Eiffel ada di samping meja. Papa angkat wine untuk Sinta yang ngajarin papa bahwa balas dendam terbaik itu bukan teriak, tapi Excel. Kita toast. HP-ku getar di tas. CCTV notification motion detected. Ping to depan Puri Amarat. Aku buka. Live view. Andika, Lisa, Bu Ratih, Tante Lina, koper gede. Wajah bingung di depan stiker gold foil. Andika dorong pintu. Nggak kebuka. Dia scan kartu akses. Bip, merah. Lisa mulai cemberut. Bu Ratih pegang dada. Aku mute. Nggak perlu suara, ekspresinya udah musik. Dimas bisik, Mbak, rekam. Aku angguk. Rekam, upload ke private cloud, buat kenangan. Reza nyeletuk, anjrit. Itu muka orang baru sadar miskin. Kita nggak ketawa kenceng. Kita cuma senyum. Senyum orang menang. Andika banting koper di live view. Mulutnya gerak-gerak. Kayaknya misuh. Dulu dia bilang, aku menjaga rumah. Sekarang dia tahu yang aku jaga adalah harga diri. Dan yang aku buang adalah sampah. Paris, Le Meurice, 30 Juni tahun 2026.
pukul 09.00 waktu Paris. Sarapan di Lemuris itu bukan sarapan. Itu statement. Meja panjang, white linen, silverware, king croissant yang butternya lumer, bukan yang di microwave. Papa Suprobo duduk di kepala meja, koran Les Echos di tangan kiri, espresso di tangan kanan. Bulan fotoin poach egg-nya buat grup arisan. Caption, breakfast with my queen. Aku pakai silk dress putih dan rambut di blow barusan. Nggak ada ayo bag. Soalnya semalam tidur nyenyak. Soalnya nggak ada utang, nggak ada beban, nggak ada suami pecundang. Reza nyolek salmon. Mbak, CCTV tadi malam view-nya 47 kali kita replay. Ekspresi ipar pas bib merah itu Oscar banget. Dimas hampir keselak jus. Sumpah muka Tante Ratih kayak baru tahu harga bawang. Kita ketawa-ketawa yang mahal. Ketawa yang gak dibeliin pakai kartu kantor. Trocadero, Ampe, UKU, L 11.0. Spot wajib Eiffel di belakang. Langit biru angin tipis. Mbak Amara yang jadi fotografer dadakan. Shin, angkat dagu dikit. Nah, tahan. Cakep, cekrek. Hasilnya, aku berdiri sendirian. Coat beige, kacamata Dior, Eiffel tegak di belakang. Nggak ada beang-beang Andika. Nggak ada filter sedih. Aku post di IG caption satu kata, free. Nggak tag siapa-siapa, nggak mention siapa-siapa. Tapi yang ngerti, 5 menit kemudian notif masuk. Lisa view, Andika view, Bu Ratih view, bagus. Tonton yang bener. Hahaha. Avenue Montaigne, pukul ke-14.00. Belanja, tapi bukan revenge shopping. Ini celebration shopping. Masuk Diorsa. Nyapa Madam Suprobo. Welcome back. Bu Wulan langsung duduk di VIP room. Anak mama mau move on. Kasih yang terbaik. Aku pilih Lady Dior, ukuran medium, warna latte, netral, elegan, kayak hidup baru. Bungkusin. Aku gesek black card. Atas nama pribadi, bukan PT, bukan reimbursement. Pas resip keluar, aku ingat Lisa unboxing Bulgari di live. Bedanya, Bulgari dia dibeli pakai duit kantor yang udah aku cut. Dior, aku dibeli pakai duit hasil keringet sendiri. Reza beli sneaker buat Dimas bro. Lo udah jadi saksi kunci ini bonus. Dimas salting. Gue kan cuman gak tega Rez. Justru itu yang gak tega. Sekarang udah bisa beli Dior. Sunny River, pukul ke-17.00. Private cruise, cuma keluarga Suprobo. Cheese, wine, sunset. Papa berdiri di dek, nunjuk ke Notre Dame. Shin, Papa dulu janji mau bawa kamu ke sini pas kamu wisuda S2. Telat 8 tahun. Aku rangkul dengan Papa. Gak telat, Pa. Sekarang momennya pas. Aku lulus S2. Lulus jadi istri orang juga. Bu Wulan toast to graduating from nonsense. Cheers. Ting. Di HP, CCTV alert lagi. Motion detected Pori Amara. Aku buka. Live, Andika menggedor-gedor pagar. Lisa duduk di koper nangis. Bu Ratih, telepon sambil urut dada. Tante Lina ngomel ke Satpam Komplek. Satpam Komplek angkat bahu, nunjuk stiker gold foil. Andika nunjuk ke rumah. Satpam geleng, terus nunjuk ke HP. Mungkin nyuruh telepon owner. Ownernya lagi disain, minum Merlot, dan gak angkat telepon. Aku mute taruh HP, lalu balik nikmatin sunset. Le Jules Verne, pukul ke-20.00. Dinner di dalam Eiffel. Window seat, menu, foie gras, lobster, souffle. Course-nya panjang, kayak umur baru aku. Mbak Amara bisik, Sin, story Lisa, barusan delete semua foto nikahan. Bu Wulan nyeletuk. Telat, internet gak lupa sayang. Aku gak buka IG Lisa.
Nggak penting, yang penting puding aku datang. Chocolate sphere, disiram hot sauce, meledak jadi bunga. Reza ngakak, kayak hidup ipar, kelihatan keras, disiram fakta, meleleh. Papa ketawa juga. Pertama kali aku lihat papa ketawa lepas sejak aku cerita soal Andika. Hotel, pukul ke-23.00. Aku buka email dari Pak Roni. Subject, update, Asuk 1, Puri Amara, udah ada DP masuk. Buyer, PT Suprobo Sentosa. Direksi, Suprobo. Closing, minggu depan. 2, Alphard udah ditarik pul kantor. Dilelang internal. 3, kartu akses Andika selamanya blacklist. 4, Vivo Ayana udah refund 50% karena acara batal sepihak. Masuk cashback ke PT. Aku reply, terima kasih Pak, proceed. Terus buka chat keluarga Paris Squad. Aku besok Disneyland. Reza, gas. Gue mau foto sama Miki. Dimas, gue mau beli headband buat ponakan. Bulan, Mama mau tea di Versailles. Papa ikut semua, asal Shinta happy. Aku taruh HP buka gorden. Eiffel Club Clip jam 11 malam. 3 hari lalu, aku di Puri Amara denger Andika bohong. Sekarang, aku di Paris denger Eiffel nyala. Andika pikir dia ninggalin aku jaga rumah. Dia nggak tahu yang aku jaga ternyata tiket bisnis kelas. Yang aku jaga ternyata hidupku sendiri. Di Jakarta, dia lagi jaga koper di depan pagar. Di Paris, aku lagi jaga kebahagiaan di atas Cloud9. Selamat begadang Mas, aku mau tidur dan besok mau ke Disneyland. Jakarta Soekarno-Hatta, 1 Juli tahun 2026, pukul 14.00. Wih, panas, gerah, sumpek. Andika dorong troli koper. 4 koper gede, isinya dress Lisa, oleh-oleh palsu buat tetangga, sama ego yang masih setinggi Eiffel. Lisa, nomor makeup, maskara luntur dari nangis di pesawat. Soalnya pas check out Ayana, kartu korporat ditolak. Dia harus gesek paylater pribadi. Limit langsung jebol. Bu Ratih jalan paling belakang. Daster mahal tapi lecek. Mukanya bengkak, bukan karena spa, karena panik. Tante Lina ngedumel, katanya udah resign, kok gaji terakhir belum masuk. Andika bungkam, soalnya dia nggak resign, dia dipecat. Email PHK masuk pas dia lagi lempar bokeh, tapi nggak kebaca, soalnya email kantor udah suspended. Puri Amara, pukul 15.03 WIB. Alphard taksi online berhenti di depan pagar. Andika turun PD, scan sidik jari di smart lock. Bip merah. Dia ulang, bip merah. Merah. Lisa nendang koper kecil. Sayang, cepetan, panas tahu. Andika merengut. Dia rogoh kartu akses SCBD. Tempel, bip merah, akses denied. Bu Ratih maju, matanya nanar, lihat stiker gold foil. Properti ini milik PTS Purobo Property dalam masa pemasaran. Bacain Di, mata mama burem, katanya ke Andika. Andika baca, suara pelan, tiap kata kayak palu. Tante Lina jerit, maksudnya apa ini? Kita diusir. Andika gebrak pagar. Shinta, buka, ini rumah gue. Satpam komplek Pak Darso nyamperin, dari kemarin udah di brief. Reza, maaf Pak Andika, saya dapat perintah dari PT rumah ini kosong, nggak ada penghuni. Bapak mau ketemu siapa? Mau ketemu istri gue. Ini rumah gue. Pak Darso senyum sopan, nunjuk stiker. Di sini tulisannya milik PT, Pak, bukan nama perorangan. Kunci lama udah nggak berlaku. Saya juga nggak pegang kunci baru. Lisa mulai nangis. Headband just married.
masih nancep di kepala, bikin ngilu. Andika, telepon aku. Nomor tidak aktif. Dia telepon papa. Dialihkan ke voicemail. Dia telepon kantor. Nomor Anda telah diblokir. Bu Ratih duduk di trotoar. Daster kena debu. Andika, kita tidur mana malam ini? Kontrakan Pak RT. Jagakarsa, pukul 19.00 WIB. Setelah muter-muter 3 jam, emper di lobi hotel, tapi ditolak karena kartu decline. Akhirnya, Dimas yang baik hati kasih info. Mas, ada kontrakan kosong, punya temen gue. 2 petak, kamar mandi luar. 1,5 juta per bulan. Mau? Andika mau nolak. Gengsi. Tapi Lisa udah rewel. Gue gak mau tidur di masjid, mas. Akhirnya, ia kontrakan, petak, tembok, lembab, kasur, tipis, kipas angin, bunyi krek-krek, cicak, 3 ekor. Bu Ratih masuk, langsung istighfar. Ya Allah, ya Allah. Dari Puri Amara ke sini, Tante Lina banting dress pesta. Ini semua gara-gara perempuan karir itu. Sihir dia kuat. Andika diam. Dia buka HP. Rekening pribadi, sisa 4,2 juta. Rekening bersama diblokir karena itu rekening joint account atas nama PT. Lisa buka koper, dress pesta, heels 12 cm. Bulgari KW yang ternyata Bulgari, nya dibeli pakai, pay later, semua gak ada gunanya di kontrakan. Malam itu, mereka makan Indomie rebus, beli di warung depan. Lisa gak habis. Gue gak biasa makan ini. Bu Ratih nyuapin diri sendiri sambil nangis. Mama kangen art, kangen marmer Paris. Pukul 20.00 waktu Paris, 01.00 WIB. Kita lagi di Disneyland. Fireworks di atas kastil. Aku pakai headband. Mini, Reza fotoin. Dimas beli popcorn. Bu Wulan beli balloons. Papa ketawa ngeliat aku lari-larian kayak anak kecil. HP-ku getar. CCTV Puri Amara. Motion detected jam 0:47 WIB. Aku buka. Live view, gelap, kosong. Cuma ada kucing lewat. Aku screenshot, kirim ke grup Paris Squad. Aku, house tour udah selesai. Rating 0/10, gak ada penghuni. Reza, review jujur. Dimas, recommended buat horror content. Kita ngakak. Fireworks meledak. Pas banget. Jakarta, kontrakan. Pukul 02.00 WIB. Andika nggak bisa tidur. Kipas bunyi, cicak bunyi, perut bunyi. Dia buka EG. Story aku 5 jam lalu. Video aku ketawa di TE Party Versailles. Caption: Life is sweet when it's yours. Viewers 12K. Like 3K. Comment: Queen Energy. Definisi ratu nggak butuh raja. Dia banting HP ke kasur. Kasurnya penyok. Li Zhao. Mas, sweet kita. Andika tutup muka. Baru nyadar, sweet dia sekarang 2 kali 3 meter. View jemuran tetangga. Kantor Suprobo Holdings, 7 Juli tahun 2026. Pukul 09.00 WIB. WIB, Pak Roni meeting sama Pak. Ada Pak Andika di lobi. Mau ambil Pak Laring sama mau nanya pesangon. Pak Roni buka laci, keluarin amplop coklat. Isinya selembar surat PHK dengan alasan penyalahgunaan aset perusahaan dan pelanggaran etik berat. Pesangon nihil, hak tidak ada. Print aja, kasih security buat nyerahin. Saya nggak mau ketemu. Op turun, kasih amplop. Andika buka, baca, lututnya lemes. Dia sekarang resmi
nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, nggak punya mobil, nggak punya istri. Punya apa? Punya Lisa, yang pagi itu bilang, "Mas, mama aku suruh pulang. Katanya nggak mau anaknya susah." Bu Ratih nebeng di kontrakan, tapi tiap malam bilang, "Mama mau pulang ke Solo aja. Di sana masih ada rumah warisan." Tinggal Andika sendiri di kontrakan 1,5 juta. Sama cicak, sama bib merah yang masih terngiang. Paris, Louvre, pukul 15.00 waktu Paris. Aku berdiri depan Mona Lisa. Mbak Amara bisik, "Shin, senyum dia mirip kamu deh. Misterius. Menang, tapi diem." Aku senyum. Bener juga. Dulu aku nunggu Andika pulang. Sekarang Andika nunggu kontrakan bayar. Dulu aku yang dibilang sayang cuti. Sekarang dia yang cuti selamanya dari hidup enak. Paris Trocadero, 5 Juli tahun 2026. Pukul 21.00 waktu. Paris, Eiffel baru. Mulai kelap-kelip. Setiap jam 5 menit kayak detak jantung kota. Aku berdiri di tengah. Coat merah. Heels yang tadi dibeli di Avenue Mountain. Di kanan, Papa. Di kiri, Mama. Di belakang, Reza, Dimas, Mbak Amara, keluarga, benteng, rumah yang sebenarnya. Mbak Amara angkat HP Shin. Family pose. 1, 2, 3. Cekrek. Hasilnya 6 orang ketawa. Eiffel nyala. Nggak ada beban, nggak ada bayangan pecundang. Aku upload nomor caption, cuma tag location Trokat, Paris. Biar yang mau stalking, gampang nemu. Jakarta, kontrakan Jagakarsa, pukul 02.00 WIB. Kontrakan 2 petak, lampu 5 watt. Kipas krek-krek udah mati karena token habis. Andika nggak tidur. Dari tadi scroll HP, kuota sisa 200 megabita, wifi tetangga di, password, notifikasi EG Shinta. Suprobo baru saja membagikan postingan. Jempolnya gemetar mencet. Muncul foto itu. Eiffel, coat merah, keluarga Suprobo. Senyum semua. Like udah 8,7 Kelvin dalam 20 menit. Komen teratas @woolen_Suprobo. My daughter, my queen. Reza, Suprobo sehat-sehat orang baik. Netizen 1, ini sih definisi menang banyak. Netizen, Mas Andika, lihat nggak ya? Dia lihat, jelas lihat. Lisa udah seminggu pulang ke rumah mamanya di Bekasi. Pamitan, "Mas, aku nggak kuat hidup susah." Mama bilang, real men provide. Kalimat yang dulu dia post buat pamer, sekarang jadi bumerang. Nancep di jidat Andika. Bu Ratih udah 2 hari di Solo. Nebeng rumah saudara. Sebelum berangkat bilang, "Andika, Mama nggak nyangka kamu bisa sejatuh ini." Mama malu sama tetangga. Tante Lina blok nomor Andika. Katanya takut ketularan sial. Tinggal Andika sendiri di kasur tipis. Story Shinta terang banget, bikin mata perih. Dia buka e-commerce, cek harga paylater Bulgari yang dibeliin buat Lisa. Tagihan 38 juta rupiah. Jatuh tempo, besok, denda, jalan terus. Dia buka email, spam semua, kecuali 1 dari Pak Roni. Subjek somasi penggunaan nama PT untuk kepentingan pribadi. Isi, diberikan waktu 7 kali 24 jam untuk mengembalikan kerugian negara sebesar 850,0 rupiah 0 terkait renovasi villa Bali. Jika tidak, lanjut pidana 850 juta rupiah. Villa yang dia pakai buat nikah. Villa yang sekarang gemboknya udah diganti. Andika tutup HP, noleh ke tembok lembab. Ada cicak. Dia ngerasa jadi cicak. Kecil,
nempel, gampang digeprek. Paris pukul 23.00 waktu Paris. Kita packing buat besok pulang. Buwulan, lipat dress baru aku. Sin, yang Lady Dior mau dipakai meeting besok lusa. Aku angguk, meeting sama investor Singapura. Mah, mereka denger aku take over Puri Amara. Katanya tertarik joint venture. Papa dari sofa nyeletuk. Tuh kan, sampah didaur ulang jadi emas. Beda tangan. Reza lagi video call sama broker. Iya pak, Puri Amara udah sold, closing besok. Bayarnya PT Suprobo Sentosa. Payment cash keras. Dimas nimpalin, jual beli sama keluarga sendiri. Pajak aman, dosa ke mantan aman juga. Kita ngakak terakhir di Paris. Aku buka notes di HP, nulis satu kalimat buat nanti kalau ada yang nanya gimana caranya move on. Jakarta. 3 hari kemudian, warteg depan kontrakan. Andika duduk, singlet, sendal jepit, mie ayam 1. Es teh nggak pakai es, biar murah. TV warteg nyala. Infotainment. Kabar terbaru, pengusaha muda Sinta Arsanti Suprobo baru saja pulang dari Paris usai liburan bersama keluarga. Beliau juga dikabarkan baru saja mengakuisisi kembali Puri Amara senilai 47 M dan akan dijadikan private gallery. Wah, keren ya? Close up foto aku di Louvre. Mona Lisa versi SCBD. Sendok Andika jatuh. Kuah mie ayam muncrat ke singlet. Ibu warteg nanya, "Mas kenal artis itu?" Andika diem, terus angguk pelan. "Kenal, itu mantan istri saya." Satu warteg hening. Terus bapak-bapak di pojok nyeletuk, "Walah le, mantan bojomu Sultan, lah kowe kok nemper?" Ketawa ngakak sewarteg. Andika berdiri. Bayar mie ayam Rp12.000 pakai QRIS sisa saldo. Jalan keluar. Panas, nggak ada Alphard, nggak ada yang manggil pak. Cuma ada ojol lewat, teriak, "Kiri mas, kiri." SCBD, kantor SU Probo Holding. Seminggu kemudian, aku masuk lobi. Lady Dior latte di lengan. Semua staf berdiri. Pagi, Bu Shinta, pagi, semua. Lift priority kebuka. Lantai ke-40, ruanganku sekarang sebelah papa. Nama di pintu, Shinta Arsanti, Suprobo Director of Business Development. Di meja, ada frame foto. Bukan foto nikah, foto trokat, row. Aku sama papa mama. Di wall screen, running text, "Welcome back, Queen." Dari anak-anak kantor. Pak Gunawan, ex atasan Andika, masuk, bungkuk. "Bu Shinta, maaf, saya baru tahu kelakuan Andika. Saya kecolongan." Aku senyum. "Nggak apa-apa. Sekarang bapak lapornya ke saya. Kita bersih-bersih ya." Pak Gunawan keluar keringat dingin. Malam, apartemen papa, aku sendiri. Balkon, Jakarta skyline dari lantai ke-45. Dulu aku lihat ini dari Puri Amara. Sekarang dari lebih tinggi. HP bunyi, unknown number. Sin, ini aku. Andika, suaranya kecil, kayak bocah minta uang jajan. Shin, aku bisa jelasin. Aku hilaf. Lisa udah pergi. Mama juga. Aku diem 3 detik, dengerin Eiffel di kepala, terus jawab pelan, jelas, final. "Andika, kamu gak hilaf, kamu sengaja. Bedanya, dulu kamu pikir aku gak berani. Sekarang kamu tahu, aku gak pernah main-main. Goodbye, tut, block, delete." Aku buka IG, upload story terakhir dari Paris
Video boomerang. Aku lempar koin ke fountain Trocatro. Caption. Dendam terbaik bukan bikin kamu hancur, tapi bikin kamu nonton aku bahagia tanpa bisa nyentuh lagi. Post 5 menit. View 20 Calvin. Reply penuh fire emoji. Aku taruh HP. Seduh teh. Duduk. Lihat Jakarta. Sinta Arsanti Suprobo nggak jaga rumah lagi. Sinta Arsanti Suprobo lagi bangun kerajaan. Dan pecundang biar nonton dari kontrakan. Tamat.